Saudara-saudari yang terkasih, salah satu tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Petrus adalah gembalakanlah domba-dombaku. Perutusan ini juga kiranya dititipkan kepada kita sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing untuk menjadi gembala satu sama lain, teristimewa bagi mereka yang berada di bawah tanggung jawab kita. Ibarat mereka itu anak-anak kita. Yesus sendiri telah menyatakan, akulah gembala yang baik, yang mengandung arti, kamulah murid-muridku, gembala yang baik. Gembala baik akan mendengarkan sang gembala, pemilik domba-domba, dan menghantar domba-domba kepadanya. Untuk itulah kita diundang untuk mendengarkannya, bukan bertegar hati, bukan berkeras kepala, agar perkataan dan perbuatan kita menghantar sesama kepada Tuhan, bukan menjadi batu sandungan yang menyebabkan orang menjauh bahkan meninggalkan Tuhan, apalagi kalau sengaja menghalang-halangi orang lain bertemu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang wanita yang menjadi Katolik karena menikah dengan seorang pemuda aktivis Katolik dan mengalami imannya berkembang dalam gereja Katolik dan mulai aktif. Bahkan untuk menjadi Katolik ia harus rela kehilangan orang tua, saudara-saudaranya karena Katolik. Hingga akhirnya ia aktif dan bahkan melayani di gereja secara aktif. Sayang, selang beberapa tahun suaminya malah mulai kendur imannya. Dan pada suatu hari tertangkap ia berbuat selingkuh. Istrinya terpukul dan berteriak putus asa. Apalagi saat sang suami berkata, aku mau pisah dan memilih hidup dengan wanita lain. Ia pun berkata, untuk inikah aku menjadi Katolik, agar aku dikhianati. Bukankah dalam gereja Katolik yang saya junjung tinggi, hingga saya rela meninggalkan keluarga, tak ada perceraian? Mengapa ia tega mengkhianatiku? Saudara-saudari yang terkasih, itulah keprihatinan Musa yang dibahas oleh Yesus saat orang bertanya tentang perceraian, yaitu ada ketegaran hati, kekeras kepalaan, keras kepala, hatinya tidak mau mendengar, yang membuat manusia tidak mendengarkan Allah, yang sejak semula menghendaki ikatan perkawinan yang utuh seumur hidup. Ketegaran hati adalah egoisme yang bersikeras pertama-tama bukan di depan sesama, tetapi bersikeras pertama-tama di hadapan Allah, dengan menutup telinga kepada Allah hingga perkataan dan perbuatannya bertentangan dengan Allah. Hidupnya menjadi batu sandungan, menjauhkan orang dari Allah. Itulah yang kemudian dijelaskan oleh Markus lewat kisah berikutnya, di mana orang yang dimarahi oleh para murid, karena membawa anak-anak kepada Yesus, yang kiranya pada waktu itu Yesus membutuhkan istirahat sejenak. Menyaksikan ada orang yang mau dibawa kepada Yesus dan ternyata dimarahi, dihalang-halangi. Anak-anak mau dekat, anak-anak mau diberkati, malah dicegah. Yesus marah besar kepada para murid, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sikap menghalang-halangi itulah yang dilakukan orang Farisi, ahli Taurat, tua-tua Yahudi, para imam pada waktu itu, entah dengan perkataan atau perbuatannya, bahkan mereka menjadi batu sandungan bagi orang-orang lemah, bagi umat dan rakyat biasa, hingga hidup mereka menyesatkan.
Maka Yesus dengan keras berkata dalam Matius 18:8, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Betapa Yesus keras kepada mereka yang dengan perkataan dan perbuatannya menjauhkan orang, terutama yang lemah bagaikan anak-anak kecil, menjauhkan dari Tuhan, atau bahkan perbuatannya, hidupnya menyebabkan orang meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita tak sadar bahwa perkataan kita membuat orang marah, kecewa, dan putus asa yang berujung pada menjauhi bahkan meninggalkan Tuhan. Atau kadang-kadang kita sendiri, anak-anak muda, merasa kecewa, merasa terpukul melihat orang-orang tua yang kita kagumi ternyata menjadi batu sandungan, malah menjauhkan kita kepada Tuhan. Kadang kita tak sadar bahwa perbuatan kita menggelisahkan perasaan, melemahkan semangat, dan mematikan harapan orang, terutama yang lemah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ia itu bisa suami atau istri, ia itu bisa orang tua atau anak-anak, ia itu bisa rekan kerja atau tetangga, yang karena perbuatan dan perkataan kita mereka kecewa pada Allah, menjauh dari kehidupan gereja. Saya pernah mendengar ada orang yang aktif di gereja, dekat dengan imam, bahkan berkawan dengan uskup, tetapi perbuatannya menjadi sandungan, batu sandungan moral dan spiritual. Maka orang berkata, ia saja yang aktif di gereja, dekat dengan imam, dekat dengan uskup, kok begitu? Apalagi kami. Saya pernah mendengar ada orang yang pindah paroki, tidak ke gereja di parokinya lagi, tapi ke paroki lain karena ada tokoh umat yang dikagumi ternyata berbuat yang tak pantas sebagai orang beriman. Saya pernah mendengar ada umat yang tak mau misa karena mengalami krisis akibat omongan dan perbuatan seorang imam. Saya pernah mendengar ada umat yang aktif pindah agama karena mengalami sakit hati saat sungguh membutuhkan bantuan dari gereja Katolik dan ternyata tidak mendapatkannya sesuai harapan. Lepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah, mari kita bermawas diri. Jangan sampai ada perkataan dan perbuatan kita ke depan nanti yang menyebabkan orang menjauh dari Allah. Karena Yesus nanti bukan hanya telah marah pada para murid, tetapi juga nanti bisa marah pada kita. Biarlah anak-anak ini datang padaku, jangan menghalang-halanginya. Untuk itulah kita diundang sadar diri dan kontrol pribadi, agar perkataan dan perbuatan kita sungguh membawa, mengundang, dan meneguhkan orang lain, anak-anak yang lemah, datang kepada Tuhan. Semoga kita menjadi orang tua bagi satu sama lain, menjadi gembala baik yang membawa anak-anak, membawa sesama datang kepada Tuhan.